Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Supaya pembelajaran kita lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini siapa aja yang gak masuk ya? Cung yang gak masuk? Ipan ya? Sahadanya? Sama Nisa Pak. Nisa? Oh iya. Ipan 2 kali pertemuan pelajaran Bapak gak masuk tuh. Ya Deo aja Pak. Oke lah, nanti ditindaklanjuti ya. Rasa makin pesantren Pak. Nah, di pembelajaran hari ini, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang analisis data, yaitu dengan subtemanya pengolahan data dasar. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang fungsi sederhana di Microsoft Excel. Apa aja yang pertama? Masih pada ingat? Fungsi dasar. Sum. Betul, sum. Apa lagi? Count. Apa lagi? Min. Sum if. Apa lagi? Average. Nah, sekarang hari sum teh naon sih? SUM. Itu menjumlahkan Pak. Menjumlahkan Saya apa? kemarin dengar dari Chandra katanya berasal dari kata Sumari Pak. Sumari, menjumlahkan. Kalau max, ayo, kalau maksimum apa? Paling cari data paling tinggi. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita masuk kepada fungsi statistik dasar logika, yaitu fungsi if. Di mana pada fungsi if ini tujuan pembelajarannya adalah untuk mengakses dan mengolah data secara efisien, terstruktur dan sistematis. Ada yang pernah dengar fungsi if? Kalau Guru tahu Pak saya Pak Ipan Pak. If? Ipan ya. Fungsi if. Digunakan di mana sih ada fungsi if? Di Excel Pak. Apakah di Excel unggul? Yang saya tahu di Excel Pak saya baru kelas 8. Hanya belum programming. Kalau di Word bisa nggak di Word? Kalau sum di Word bisa nggak? Ada Pak, bisa Pak. Bisa. Bisa di tabel itu Pak. Kamu tahu? Sebenarnya di fungsi di Word itu bisa, cuman untuk pengerjaannya itu agak ribet. Harus mengetik sendiri. Kita nggak tahu mana sel yang salah, mana yang benar. Kalau di Excel itu ketika kita ngeklik sel, tahu sel nggak? Tahu di sel? Jarang Pak. Sel itu sebuah kotak pada Excel. Kalau gabungan sel apa namanya? Range, betul. Ada kolom, ada baris itu. Nah, sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Di kolom itu kumaha? Anu kahandap. Biasanya kolom diberi nama itu dengan alfabet dari A sampai enggak kata siapa. Setelah Z pasti ada A B A C dan seterusnya. Iya. Sampai mana Pak? Ya sampai situ pokoknya. Kalau sel itu diberi namanya berdasarkan angka. Jadi setiap sel itu ada bunyi namanya masing-masing. Nah makanya kenapa lebih mudah di Excel dalam pengerjaannya? Karena ketika kita ngeklik suatu sel, dia otomatis akan membaca nama sel tersebut. Misalkan A1, berarti A1 itu apa? Mantap. Kalau kondisinya A1.2 A10 berarti apa? Range dari A1 sampai A10. Berarti gabungan sel dari A1 sampai A10. Mantap. Anjing mana? Nah makanya
Di pertemuan sebelumnya, ketika kita mengisi fungsi dasar, ketika misalkan mau mencari jumlah menggunakan fungsi sum, sama dengan tulis sum, kurung buka, tinggal di blok selnya mana yang mau dijumlahkan, ya kan? Dari A1 sampai A10. Ketika udah harus dikurung tuh. Supaya kita ketahuan hasilnya gimana? Ketika udah ditulis rumusnya, pijit apa? Enter. Di enter, lamun di kolom kedua nya mau ayaan. Kapan itu gimana nggak keluar-keluar? Ya iya tuh, di enter. Nah gitu. Kalau malah di daerah udah Jangan diulangi lagi ya, jangan diulangi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi if. Ya tadi yaitu fungsi-fungsi sederhana yang sebelumnya kita pelajari. Sekarang kita masuk ke fungsi if. Apa sih fungsi if? Ayo. itu Apa bahasa tuh? Inggris kapan? Jika Jika, iya. Terus naon deui ya di teh? Selain jika. Jika, andai. ya jadi Kondisi pilihan, iya, apalagi kondisi. Kalau if itu kan fungsi logika ya. Makanya if jika itu kan ada pilihan. Jika ini, maka itu. Jika ini hadiahnya ini, jika itu hadiahnya itu. Bapak gitu kan? Nah, gitu. Nah, adapun untuk rumus ataupun formula if itu sendiri adalah, ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Ya iya betul. Kalau perhatikan. Formula itu sendiri adalah diawali dengan sama dengan pasti karena itu berupa rumus. Sama dengan if, if-nya boleh kapital atau kecil? Kalau kecil bisa nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu berupa karakter pemanggilan data nantinya. If kurung buka logical test artinya nilai pilihannya apa, maka itu diartikannya koma. Yang terjadi apa? Pak ya tadi teh apa naon maksudnya ketika misalkan contoh ada nilai, kalau nilainya lebih dari 80 apa yang terjadi? Lulus atau tidak lulus? Misalkan lulus. Nah makanya sama dengan, kelihatan nggak di sini? apa? Enggak. Besok bawa kaca pengetar ya. Ya. Sama dengan if kurung buka logical test, umpamanya di sini ada Nilainya. nah, kalian buka di LKPD-nya masing-masing. Ada? Ada Pak? Ya. Mau mencari keterangan berdasarkan tentang rata-rata yang ada di sini. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 80, maka yang terjadi keterangannya lulus apa gagal? Lulus. Kalau nilainya kurang dari 80, berarti gagal. Kan ini gagal. Nah, cara menentukan rumusnya adalah sama dengan if kurung buka klik nilai rata-rata yang dicarinya. Mana yang diklik berarti yang nilai yang ini. Kalau di LKPD kalian masing-masing itu ada di sel G berapa ya? Kalau nggak salah G6 itu. Jika kondisinya logikanya G6-nya lebih dari 80, maka koma apa yang muncul di keterangan yaitu lulus. Kutik lulusnya itu harus diawali dengan kutik dua. Selain itu koma gagal. Nah ini ketika di enter yang munculnya apa? Lulus apa gagal? Yang di LKPD. Kalau nilainya dapat 68 apa gagal? Gagal. Kenapa? Karena kurang dari 8. Nah sekarang untuk tugasnya udah di share masing-masing, coba kalian isi. Nanti kalau udah selesai dikirim lagi ke grup WA masing-masing. Di grup WA ini, ya. Nah sini ada yang tanyakan dulu kak? Tidak? Pusing ya? Sama apa juga pusing. Nah, apa sih pembelajaran yang didapat hari ini? Belajar
fungsi baru. Fungsi baru itu fungsi logika. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan fungsi ini nanti kalian bisa berkembang lagi dengan analisis datanya ya. Karena bentar lagi bel, mungkin pertemuan dari Bapak dicoba sekalian dulu kesimpulannya. Jadi nanti fungsi itu yaitu fungsi logika ya, di mana kalian menghadapi kondisi bisa menggunakan fungsi itu sendiri. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.